Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan terakhir, sempat kita membahas sedikit terkait dengan alat yang kita gunakan. Karena kemarin waktunya lagi puasa, jadi agak terburu-buru mungkin juga teman-teman belum paham. Nah, maka dari itu kita flashback sedikit pertemuan terakhir. Nah, pada kali ini kita akan mencoba membuat simulasi terkait dengan Arduino. Nah, Arduino ini mungkin biar lebih jelas, kita coba dulu apa namanya simulasi. Teman-teman bisa buka yang banyak simulasi tentang Arduino itu banyak. Nah, untuk yang saya contohkan itu di walkme.com. Nah, di walkme.com ini teman-teman bisa coba-coba terkait Arduino. Kalaupun belum punya, sama di sini. Di sini banyak contoh-contoh aplikasi yang dibuat oleh Arduino. Di sini di antaranya Simon Game, terus Nanopong, dan lain sebagainya. Terus di sini ada template-template yang udah jadi. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa coba satu persatu apabila sudah dimengerti. Baik, kita akan mulai dari dasar dulu. Nah, di sini kalau kita scroll ke bawah, kalau kita scroll di bawah, di sini ada pilihan board 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 lah, jenis-jenis Arduino. Di sini ada Arduino Mega, Arduino Uno, terus ada ESP32, terus ada Arduino Nano, Raspberry Pi, dan MicroPython on ESP32. Nah, kita akan coba simulasi dengan yang paling banyak digunakan terkait IoT. Harganya cukup lumayan murah, terus gampang digunakan, library-nya banyak. Nah, kita klik di sini Arduino Uno. Nah, default tampilan awal seperti ini. Jadi sama halnya pada kenyataannya, pakai library, pakai Arduino IDE. Nah, kalau defaultnya di sini pasti ada yang namanya point setup. Nah, di sini apa deklarasinya seperti apa, kemudian ada point loop. Nah, di sebelah kanan saya di sini ada board Arduino Uno. Nah, saya akan coba ulang sedikit terkait dengan pin-pin karena ini sangat penting terkait dengan sensor-sensor kemana harus dipasang di pin tersebut. Nah, di sini ada beberapa pin, contohnya kita Arduino Uno. Nah, di sini ada pin power. Nah, pin power ini berguna untuk eh, apa namanya, di sini ada IOREF, kemudian pin 3,4 volt, kemudian ada 5 volt, kemudian ada groundnya 2, kemudian pin. Terus di sini udah ada di garis, ada pin analog. Dimulai dengan A0, A1 ada terdapat 6 pin analog, A0, A1, A2, A3, A4, sampai dengan A5. Nah, pin A0 sampai A5 ini memiliki kemampuan membaca tegangan analog. Sementara si pin digital di sini adalah terdapat 13 pin, dimulai dari pin 0, 1, 2, 3, 4 sampai 13. Mungkin kalau teman-teman perhatikan di sini ada dari mulai pin 3 ada tandanya pin 3, kemudian ada pin 5, pin 6, pin 9, pin 10, pin 11. Nah, pin tersebut yaitu berfungsi sebagai memiliki fitur PWM, yaitu bisa tegangannya bisa berubah-ubah. Akan kalau yang lainnya, kalau yang tidak mempunyai tanda itu pin digital biasa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk memulainya kita coba praktek yang kemarin. Kita coba dimulai dengan biasa lah, untuk mengingatkan, menyalakan dan mematikan LED seperti biasa lah.
Nah, dalam hal ini kita pilih LED-nya. Nah, LED ini jenisnya kalau diimplementasi di dunia maksudnya di dunia yang nyatanya lah, ada pin yang bersifat dua pin, dua kaki, ada yang tiga kaki. Nah, kalau yang dua kaki ini harus ditambahin dengan komponen resistor. Nah, komponen resistor ini berguna untuk menstabilkan daya. Nah, lain halnya dengan pin tiga kaki. Nah, nanti kalau setelah simulasi kita coba yang realnya seperti apa. Nah, kita pasang di sini, tarik. Nah, di sini tadi yang saya sebutkan ada pin negatif LED, biasanya lebih pendek, kita masukin ke ground. Ground biasa berwarna hitam. Kemudian sorry. Ini sebelum masuk ke ground, kita tambahkan dulu karena ini kita ada contoh di simulasinya hanya dua kaki, kita masukin dulu komponen tambahan resistor. Jadi untuk menstabilkan tegangan. Nah, di sini ada resistor, tegangannya bisa dilihat, nanti diklik. Kalau teman-teman sambil mengikuti, bisa dicoba wokiwoki.com. Kemudian dari sini masuk ke resistor, kemudian dari resistor baru masuk ke ground. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian biasanya kalau untuk menandakan ground, kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Jadi tandanya itu negatif. Nah, setelah itu dari pin positif masuk ke pin yang akan dideklarasikan. Masuk ke pin 13 contohnya. Nah, pin 13 di sini kita coba dari pin 13. Nah, untuk memulainya setelah merangkai seperti ini, kita akan coba untuk memulainya di aplikasinya di sini, di pemrogramannya. Nah, sebelum itu kita harus deklarasikan dulu si LED-nya itu masuk kemana dengan cara integer LED pin. Nah, LED pin di sini mungkin teman-teman yang sudah belajar pemrograman bebas. Mau LED pin atau apa, mau pin merah atau lampu, bebas tergantung mudah diingat. Saya hanya mengingatkan kembali. Kemudian LED pin kita deklarasikan karena ini tersambung ke pin 13, maka deklarasikan ke pin 13. Setelah itu, setelah dideklarasikan, kemudian kita program di sini void. Nah, di sini ada pin mode. Nah, pin mode ini untuk pin tersebut, kalau di sini deklarasi deklarasi 13, bisa jadi di sini langsung pin mode 13. Ini bentuknya apa? Input atau output. Nah, karena sudah dideklarasikan berarti kita ketik aja di sini LED pin 1, koma output. Karena kita akan menyalakan lampu. Nah, jadi pin 13 ini keluarannya nyala. Seperti itu. Nah, setelah di output, kemudian kita coba untuk apa namanya coding digital. Karena kita masangnya di pin 13, di sini masuknya digital, maka digital right sudah muncul. Kemudian line pin di sini huruf kecil huruf besar itu harus disamakan. Line pin kemudian high. Nah, ini dasar awalnya seperti ini. Kita coba jadi digital right line pin sama dengan high, artinya menyala. Karena kalau yang namanya pin digital itu adanya high sama low. Kita coba eksekusi. Nah, nyala. Nah, kondisi seperti ini karena tidak ada aksi sama sekali, jadi terus menerus nyala. Nah, kemudian kita akan coba mematikan dan menyalakan. Nah, di sini digital right pakai delay, contohnya 1000 ini artinya 1 detik. Kemudian nyalanya selama 1 detik,
Kemudian kita matikan LED pin low. Jadi setelah lampu itu menyala selama 1 detik, kemudian LED pin itu kemudian lampu itu dimatikan. Dimatikan ini berapa lama? Kita coba delay 1 detik. Nah, kurang lebih seperti ini kita coba eksekusi. Nah, Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, LED pin pertama-tama dasar untuk Arduino, mungkin teman-teman yang belum pernah nyoba, kita deklarasikannya pinnya masuk mana, port mana, masuk pin mana, kemudian kita pin tersebut itu akan menghasilkan apa, output atau input. Nah, dalam hal ini kita akan menyalakan lampu. Setelah itu aksinya yaitu digital write LED pin high nyala selama 1 detik, kemudian mati selama 1 detik. Nah, dasarnya seperti itu. Kita lanjutkan kembali. Contohnya kita akan ini masih mengulang pertemuan yang kemarin terkait dengan LED pin. Kita coba akan membuat lampu ya, program yang sederhana. Contohnya yang lampu merah lah, lampu merah. Nah, kita coba deklarasikan, kita pasang lagi lampunya, pin, kita pasang 3 lampu, lampu merah, lampu kuning biasanya, kemudian di sini tambah lagi lampu hijau. Lampu hijau kita ganti warna hijau. Nah, setelah itu kita masukkan tambah lagi karena ini kakinya cuma 2, kita tambahkan resistor. Tambah lagi resistor. Sini ada 2. Kita tambah resistor. Nah, dari ground masuk ke bebas, kalau resistor mau kanan kiri terserah, nggak berpengaruh. Dari sini kita ganti dulu warnanya jadi hitam untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi. Masuk ke ground. Nah, kemudian kasih hitam, kemudian pin yang selanjutnya masuk ke tadi 13 sudah terpakai, kita masukin ke 12. Ganti warnanya biar memudahkan, warna kuning. Setelah itu, nah, kita pasang yang warna hijau. Jadi hijau ke 11. 11, sorry, salah. Kita masukin dulu ke resistor. Dari resistor ke 11. Nah, dari sini, oh ke ground, sorry. Dari sini masuk ke ground. Kita kasih warna hitam. Semua negatif masuk ke warna hitam. Kemudian dari warna hijau masuk ke nomor 11. Kita ganti warnanya. Kemudian ganti warna biru. Jadi kita sekarang sudah mempunyai 3 komponen. 3 LED. Merah, kuning, hijau. Nah, kita tinggal sekarang sama kita deklarasikan di sini. LED pin biar karena ada 3 pin, jadi kita biar memudahkan kita deklarasikan LED pin merah, kemudian ini kuning, kemudian ini hijau. Nah, kuning ada di masuk ke pin 12, kemudian hijau masuk di pin 11. Nah, setelah itu setelah dideklarasikan, kemudian kita tentukan pin tersebut input atau output. Nah, kita lihat pin merah, kemudian kuning, kemudian hijau. Nah, setelah itu kita copy paste aja di sini. Pin merah, baik, kita kopas. Jadi
Light pin merah, kemudian kuning, kemudian hijau. Nah, biasanya untuk lampu merah, biasanya lampu merah menyala, terus yang lainnya pada mati. Kita dua, kuning sama hijau mati. Nah, di sini digital white dan merah high, yang lainnya low. Nah, nyalanya waktunya berapa detik lampu merahnya? Kita coba nyalakan sampai 4 detik lampu merah. Kemudian kita copy aja ininya. Biasanya lampu kuning itu cuma sebentar, 1 detik. 1 detik berarti di sini kita merah dibuat low, ini dibuat high, kuning. Nah, jadi di sini merah 4 detik, kemudian setelah 4 detik merah mati, yang nyala kuning, yang lain mati selama 1 detik. Setelah itu kita coba yang hijau. Hijau 3 detik. 3 detik. Kita coba run. Merah nyala selama 4 detik, masuk ke kuning. Kemudian, oh di sini masih nyala. Berarti kita cek di sini. Oh, low high. Berarti kita kasih low. Kita coba kembali. Merah 4 detik. Kemudian kuning 1. Ada yang salah kayak sepertinya. Merah, kuning, hijau. Kita coba high, low, low. Kemudian, oh di sininya berarti LED pinnya hijaunya harusnya mati. Merah, kuning nyala selama 1 detik, kuning baru hijau. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, pada implementasinya kita nggak mungkin masukin pin ground ke 1 titik. Karena di sini ada komponennya ada 3 titik, maka kita perlu tambahan board untuk di Arduino. Nah, Arduino itu yang kemarin saya contohkan, ada jenisnya, ada board. Di sini karena fitur-fiturnya sudah ada, jadi kita coba pakai yang eh, eh, up. Nah, yang ini. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ada positif, negatif. Nah, kalau yang positif negatif ketika pin positif dari sini, dari board masuk ke sini berarti otomatis secara horizontal ke sini titiknya positif. Nah, yang kedua negatif berarti secara horizontal ketika ada pin ground, contohnya kita buat kita coba lagi, kita hapus dulu. Jadi dari ground masuk ke negatif, pada implementasinya pasti seperti ini. Nah, dari sini baru masuk ke eh, negatif sini. Negatif. Kemudian dari ini masuk ke negatif. Kemudian dari sini masuk ke negatif. Nah, seperti ini. Jadi kalau tadi nggak mungkin secara real. Pasti seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan coba sharekan realnya. Masuk ke di sini saya pakai Arduino Uno, mungkin sekarang lebih besar terlihat. Nah, ada pin positif negatif. Dan dalam hal ini karena pin yang digunakan ini yang tadi saya bilang
Nah, di sini LED. Nah, LED-nya karena yang model sekarang ada tiga digit, tiga pin, kemudian LED pin yang tiga, nggak mungkin kita pasang di sini langsung satu-satu karena terbatas. Nah, solusinya sekarang banyak yang namanya shield atau pakai board yang putih. Nah, mungkin karena udah ada yang terbaru, kita beli tambahan. Jadi buat implementasinya itu kita tambahan board baru, yaitu shield untuk nambah port biar nggak terlalu kebanyakan kabel. Di sini kurang lebih kita masukkan. Nah, jadi di sini otomatis dibuatkan di dalam board ini udah menambahkan beberapa pin-pin yang lengkap. Jadi tinggal colok seperti ini. Nah, sekarang cara menyambungkannya kita butuh yang namanya kabel jumper. Kabel jumper ada jenisnya, ada male to male seperti ini, male laki-laki, ini perempuan. Ada yang jenisnya eh, male to male. Nah, karena di board ini semuanya laki-laki, male semuanya, maka yang dipakai kita pakai kabel jumper male. Nah, di sini kalau tadi teman-teman lihat yang di simulator itu hanya ada PCC sama ground. Nah, kalau yang di LED yang saya perlihatkan ini ada tiga langsung. Ada in, PCC sama ground. Jadi ini sudah dimodif, jadi nggak perlu pakai resistor. Nah, PCC ini masuknya ke positif. Ground ke ground, in itu buat masuk ke pin. Kita coba masuk ke di sini ke 13, berarti ground, hijau, PCC yang abu-abu war in. Kita masukin ke 13. Pin 13. Di sini udah ada pin-pinnya. Bisa dipakai yang di sini, yang default, atau kita pakai yang di sini. Karena ada tiga, kita langsung pasang aja di sini. Ground. Contohnya kita tadi pasang di 13. Pin 13, 11. Nah, di sini 13. Pin 13. Ini pin 13. Kemudian kita pasang lagi. Saya cari dulu kabel jumpernya. Kabel jumpernya itu banyak seperti ini. Kita pasang lagi 3. Sama kita masukkan di sama seperti tadi, PCC, ground sama ground. Kita masukkan ke abu-abu kita tadi pasang di ground, PCC in. Jadi kita masukkan ke pin yang sudah tersedia.
Kemudian pasang lagi. Nah, untuk implementasinya bisa ke listrik, kita pergunakan relay pakai lampu yang besar. Untuk ke listriknya kita bisa menggunakan alat ini ke listrik. Jadi dimodifikasi nanti masuk listriknya ke sini. Sama halnya. Nanti dari sini kita pakai lampu yang biasa, lampu merah yang kuning karena ini buat simulasi. Jadi kita coba. On 13, 12, 11. Kita prakteknya realnya cuma satu aja karena ngabisin memakan cukup waktu. Nah, kita sudah pasang 3. Nah, setelah itu, setelah dipasang, maka kita harus mengcoding dengan cara saya buka Arduino IDE. Nah, seperti ini. Jadi di sini sebelumnya kemarin sudah kita coba, kita file new. Saya ganti dulu, coba ganti. Nah, di sini sama void setup, kita copy aja yang di sini yang sudah tadi dibuat biar nggak terlalu lama. Nah, di sini ada yang kurang. Nah, setelah itu pilih jenisnya, jenis boardnya apa. Di sini Arduino Uno. Kemudian boardnya. Di sini ada banyak. Di aplikasinya kita coba dulu cek apakah udah benar dengan cara seperti ini. Nah, kalau ada error, saya coba hapus titik komanya. Nah, pasti ada error menunjukkan bahwa kurang. Setelah itu kita upload ke Arduino Uno-nya. Oke, saya perlihatkan kembali. Saya perlihatkan kembali. Nah, kurang lebih seperti itu, merah menyala, kuning, kemudian hijau. Nah, seperti itu contoh gampangnya. Nah, kembali kita lanjutkan ke simulasi program lainnya. Kita masuk lagi ke simulator. Simulator Arduino Woki-Woki tadi. Jadi mungkin teman-teman bisa sekalian nyoba kalau belum punya Arduino Uno-nya karena apa namanya? Nah, di sini. Nah, setelah kita coba dengan simulasi seperti ini, kita sekarang akan coba pin out digital. Kita akan menambahkan tombol. Nah, kita coba hapus lagi ininya. Sekarang kita dasarnya dulu. Nah, nanti setelah ini kita coba pasang
mematikan lewat tombol. Nah, kita tambah tombolnya, pas button. Sama karena ini mempunyai 2 kaki, 4 kaki lah ini 2 kaki, harusnya kan 3 kaki kayak yang tadi. Maka kita harus tambah resistor dulu. Dari sini tambah resistor, masuk ke sini, kemudian masuk ke ground. Ground. Nah, seperti ini. Setelah itu dari ground kemudian masuk dari sini masuk ke positif. Positif masuk ke dari sini. Kita sambung dulu. Dari Arduino-nya yang 5 port masuk ke otomatis kalau di simulator ketika klik pin 5 volt otomatis warnanya jadi merah. Jadi menandakan itu mempunyai power, mempunyai tegangan. Dari sini tadi kita ganti ininya warna merah. 5 volt bisa langsung ke sini, bisa pakai board. Setelah itu ini masuk ke pin yang ditentukan. Pin 2 contohnya. Pin 2. Pin bebas lah, mau pin 2, pin 12 atau pin ini kita coba pakai pin 2. Nah, sama kayak yang tadi kita deklarasikan terlebih dahulu, kita hapus dulu ininya. Jadi defaultnya itu seperti ini. Jadi kita deklarasikan integer in button atau tombol lah. Tombol 1 tombol sama dengan ini dideklarasikan di pin 2. Setelah itu dari button kemudian kita ingin tahu dari button itu yang dihasilkan apa. Nah, berarti karena ini button aksinya masukan berarti input. Nah, pin mode tombol input ininya. Nah, dari situ kita mulai coba program lagi dari sininya. Integer in button tombol state. Jadi tombol state itu ketika tombol ditekan menghasilkan digital read. Nah, digital read kemudian tombol ini. Jadi digital read tombol dibaca, setelah diklik itu dimasukin nilainya ke tombol state. Setelah itu buat memunculkan aksi dari tombol itu mau dimunculin di mana? Ini kita pakai serial. Nanti kita pakai print, LCD print, kemudian kondisi tombol. Setelah itu ini string, kemudian serial print, ln tombol state. Nah, seperti ini. Nah, pas kalau diklik nanti di sini nggak ada apa-apa, nggak akan muncul apa-apa. Tuh, serialnya error di sini. Nah, untuk menampilkan di serial itu, di serial di bawah, di sini OL, kita harus mendeklarasikan dulu ini mau ditampilkan di mana. Serial, terus begin, pakai yang 115.200 atau 9.600. Ini kecepatan transfer datanya dalam bit per second. Nah, di sini harusnya dideklarasikan dulu. Kemudian kita coba run. Nah, terus
ini terlalu cepat, maka kita harus deklarasikan dulu itunya delaynya biar nggak terlalu biar kelihatan delay 1 detik. Kita coba run. Nah, kondisi tombol 0 ketika tidak diapa-apain. Nah, kita coba klik tahan. Nah, mungkin kalau teman-teman perhatikan di sini ketika ditahan maka kondisi tombolnya 1 berarti high. Nah, kemudian kita akan coba modifikasi antara tadi lampu LED dengan tombol. Nah, kita akan modifikasi. Dari sini kita modifikasi, enaknya pakai simulasi, jadi nggak usah cabut colok, jadi tinggal tarik lagi kabelnya. Kalau tadi kan kita coba langsung di barangnya harus kelamaan, habis sama instalasinya. Nah, kita coba akan masukin LED. Tadi LED, kemudian dari sini masuk ke, ingat ini karena dua kaki, jadi biar kebiasaan kalau realnya nanti kalau nggak pakai resistor ini ada kemungkinan akan terbakar gitu karena tegangannya tinggi. Jadi ini untuk menstabilkan. Dari sini negatif masuk ke sini, kemudian masuk ke ground. Kita tandain, kemudian hitam. Nah, dari sini masuk ke pin 12 contohnya lah. Biar seperti ini. Kita coba instalasinya. Setelah itu kita coba mematikan lampu. Nah, karena tadi tahu kondisinya ketika diklik itu menghasilkan angka 1, maka kita sekarang mainnya logik aja. Berarti kita deklarasikan dulu, hampir lupa, integer lampu LED sama dengan dipasang di 12. Kemudian di sini kita masuk lagi lampu LED, berarti output ini. Nah, setelah itu tombol state ini masuk, sudah deklarasikan, berarti tombol state ketika diklik di read maka ditampung di tombol state. Nah, kita coba sekarang if seperti itu sama dengan kurung buka kurung tutup, tombol state sama dengan high. Nah, bisa 1 bisa 0 karena 1 dan 0 itu sebenarnya pin digital. Oke, kita anggap aja 0 dulu karena tadi ketika di 0. Maka ketika tombol state 0, maka lampu mati. Tadi kan kondisi defaultnya itu 0. Gak ada tegangan, maka digital light, lampu LED, kemudian lampu LED low. Jika kondisinya mati, defaultnya berarti high lah. High. Jadi default awalnya itu lampunya menyala. Nah, else digital right low. Kita coba running. Nah, kondisi tombol 0 belum diapa-apain, lampu nyala, kita klik, nah lampu otomatis mati, kondisinya 1, 0 dan 1. Kita lepas lagi, nyala lagi, kita matikan seperti itu. Nah, klik, mati. Nah, di samping itu sebenarnya di dalam board Arduino ini udah ada LED bawaan.
ketika teman-teman beli contohnya board ini secara default buat ngetes ada pin LED 13. Pin LED 13 itu yang di sini nih. 13. Jadi bisa ngetes. Nah, di sini ada ininya, apa namanya, keterangannya. Klik, mati. Seperti itu. Selanjutnya kita akan coba menggunakan sensor lainnya. Kalau yang ini sifatnya digital, jadi negatif dan positif. Kemudian kita akan coba menggunakan yang apa namanya, yang analognya. Kita coba. Di sini ada beberapa komponen-komponen yang bisa dicoba satu persatu. Ada LED. Kemudian kita akan coba potensiometer. Jadi kita akan dasarnya dulu. Nah, hapus lagi. Tadi kita udah belajar tentang lampu LED, kemudian ada push button, kemudian kita akan mencoba pakai yang potensiometer. Nah, di sini potensiometer. Nah, potensiometer ini defaultnya udah ada tiga pin. Di sini ada ground, SIG, sama PCC. Ground sama tadi, itu default ketika kita tarik masuk ke ground. Ground, kemudian SIG, karena ini karena ini manual, kita yang memutar-mutar gitu. Itu kita masuk ke pin analog, kan ini analog. Jadi masuk ke pin 0 di sini, A0 analog. A0, kemudian ada PCC, masuk ke PCC, ke positif ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sama kayak tadi kita deklarasikan integer pin apa namanya, potensio lah disebutnya, potensiometer masuk ke pin 0. Kemudian kita hapus dulu ininya. Setelah itu kita coba di serial begin. Nah, di sini integer value. Kemudian sensor value. Kita coba mulai 0 sensornya. Kemudian kita cek di sini serial begin pakai port 115200. Kemudian kita coba baca di sini sensor defaultnya 0, jadi sensor value sama dengan kita akan membaca output yang dihasilkan oleh potensiometer analog read. Kalau yang tadi pas button berarti digital read, sekarang analog read. Terus potensiometer di sini, potensiometer. Setelah itu potensiometer, kemudian langsung di read gitu dari potensiometer. Setelah itu kemudian delay 200, kita biar cepat 200. Serial print di sini analog, right. Nah, serial print yang sensor value-nya. Berarti di sini kata-katanya nilai nilai potensio. Nah,
Kemudian kita coba run. Nah, nilai potensio awal adalah 0. Nah, ketika kita putar, nah 9178, 178, terus ini menghasilkan sampai ke 1024. Nah, sampai di seperti itu. Jadi kita coba tadi implementasi dari pin digital sama pin analog. Kemudian pin digital tadi kita menggunakan tombol button. Nah, untuk yang penggunaan pin analog kita menggunakan potensiometer. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan karena sekarang sudah jam 6 waktunya untuk sholat maghrib, kita break terlebih dahulu atau kita apa namanya? Kita cukupkan saja sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Jadi untuk tugasnya mungkin teman-teman bisa coba simulasi terkait dengan pertemuan yang akan datang. Tugasnya yaitu menyambungkan nilai potensiometer. Jadi bahkan di sini LED. Nah, di sini jadi untuk kalau yang tadi kedip lampu LED, nah sekarang untuk tugasnya minggu depan juga pakai simulator walkwi.com. Jadi kombinasi antara potensiometer dengan LED. Jadi konsepnya nanti ketika diputar ke kanan mati nyala, jadi sebelumnya defaultnya itu mati, ketika diputar ke kanan lampunya terang. Jadi untuk tugas minggu depan coba buatkan simulasi Arduino menggunakan, saya coba ketik lagi di sini tugas minggu depan. Nah ya, chattingnya. Untuk tugas minggu depan buat program menggunakan Arduino, menggunakan simulasi Arduino apabila tidak memiliki hardware-nya dengan alamat bisa menggunakan Walkmi ini langsung, nggak usah register juga bisa menggunakan simulasi Arduino kombinasi antara LED dengan potensiometer. Jadi hasilnya potensiometer itu hasilnya bisa kondisi hasilnya cahaya lampu bisa diatur oleh potensiometer. Tugasnya seperti ini. Jadi mungkin di teman-teman yang lagi di luar nanti dilihat di chat. Nah, mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan. Sebelum itu saya akan coba absen terlebih dahulu. Absennya. Abdallah Hudaipi. Ada Abdallah Hudaipi? Hadir Pak, hadir. Kemudian Eta Esa Nugraha. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Doni Wahyudi. Hadir Pak. Terus Fajar Kurniadi. Hadir Pak. Leoni Firdaus. Hadir, Pak. Maman Sulaiman.
Hadir, Pak. Terus Reza Nur Arifin. Udah hadir ya, Reza Nur Arifin. Ridwan Prasetya. Hadir, Pak. Rifki Setiawan. Hadir. Yang tidak hadir Rifki, Reza, sama yang lain Meraka udah nggak di sini. Mungkin untuk pertemuan hari ini ada yang ditanyakan terkait tugasnya. Jadi untuk teman-teman yang belum punya Arduino fisik bisa menggunakan simulasi menggunakan walkwi.com. Sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi yang dibuat Arduino. Udah banyak contohnya. Terus simulasinya juga banyak, bukan hanya walkwi, tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Jadi saya ulang lagi untuk tugas pertemuan yang minggu depan, coba buat program mengkombinasikan antara potensiometer dengan lampu LED. Nanti outputnya lampu LED tersebut bisa meredup dalam bentuk apa namanya video. Videonya maksudnya itu video itu divideokan situnya berhasil atau tidaknya dalam bentuk video. Bisa pakai HP, bisa pakai screen recorder. Dikirim nanti ke email ITTS. Dikirim ke email saya aikwanudin@itts. Maaf Pak, mau tanya Pak. Gimana Pak? Untuk simulasinya kan dulu kita di semester yang lalu kan juga dapat IoT Pak. Kita simulasinya yang kemarin itu menggunakan Proteus Pak. Itu juga boleh Boleh Pak, bebas. dengan Gimana? menggunakan Proteus dan CVA-VR Pak. Oh boleh. Nanti outputnya jadi bentuknya video gitu, direkam aja itunya. Berhasil enggaknya. Seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Nah, aikwanudin@itts. Nah, mungkin seperti itu. Dikirim ke email, bisa di attach. Paling kecil ini cuma beberapa detik, nggak mungkin beberapa mega cobanya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Monitor. Monitor.